KPPS latihan dulu di sini. Untuk KPPS 4 dan 5 ini yang paling penting karena sebagai petugas absen penerima tamu awal untuk pemilih tetap yang sudah diberi C pemilih. Nanti KPPS 4 itu mengecek jari-jarinya apa ada tintanya atau tidak. Lalu kemudian untuk C pemilih, kalau memang itu adalah warga di sekitar dan KPPS 4 dan 5 mengetahui, boleh tidak pakai KTP ya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu maka KTP bisa diminta seperti itu. Maksudnya untuk disamakan dengan yang ada di PT. Terutama yang KPPS 5 mengecek untuk apakah sudah terdaftar atau di nomor berapa DPT-nya. Nah, seperti itu kan ada tulisannya di situ, nomor-nomornya dan lain sebagainya. KPPS 2 dan 3 tugasnya menulis di surat suara. KPPS papat dulur, KPPS papat. Nah, KPPS loro, ketua KPPS, KPPS 3. Ini saksi-saksi di sini kayaknya. Ini KPPS 6. Nah ini untuk kotak pemungutan suara atau coblosan. Yang ini untuk DPT, DPTB, DPK. Rekan-rekan seluruh ketua KPPS yang ada di Kecamatan Kalipuro sudah bersiap-siap. Dari Kelatak juga dari Ketapa ini ada Pak RT Sugi, Pak RT Parman. Persiapan sudah oke. Siap semuanya. Berapa deh? 49 ya. Ada berapa TPS? 52. Wih, daerah Ketapang ya. Mantap. Oke. TK 127 ya. Oke, makasih ya Dek ya. Atau pakai WA aja nggak apa-apa, anunya pesan bandelnya. Persiapan. Kemanten kebaya kok, kemanten iya kebaya tapi. Kebayang. Di rekan-rekan KPPS udah siap. Teman-teman PPS semuanya di sini masuk sini. Monggo PPS saya. Sedikit briefing sebentar aja. Ya. Apa briefing sih? Rekan-rekan sub KPPS seluruh Kecamatan Kalipuro. Baris di belakangnya situ nggak apa-apa. Assalamualaikum. Mau ngadep neng lagi ya? Rekan-rekan PPK, PPS, dan yang saya hormati pula KPPS Kecamatan Kalipuro. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara simulasi pada pagi hari ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada KPPS yang sudah on time, meskipun kita ya telat kisaran setengah jaman yang tadinya jam 7, namun banyak hal yang harus kita betulkan, jadi kita molor sedikit. Kita langsung saja ya. Simulasi Kecamatan Kalipuro dalam acara pemilihan umum 2024 resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mohon izin saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya saja yang saya hormati, mohon izin untuk khususnya Ketua KPPS yang hadir pagi hari ini. Nanti kita akan mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara, dan nanti akan dipandu oleh moderator. Jadi mohon yang hadir pada pagi hari ini adalah ketua semuanya, mohon nanti disimak. Nanti kami juga mengilustrasikan ketika ada pemilih yang terlambat maupun ada pengawas yang terlambat,
nanti pukulnya kita mulai jam berapa nanti akan dipandu oleh moderator. Biar untuk mempersingkat waktu dan juga tidak terlalu panas, kasihan nanti petugas KPPS-nya. Jadi bisa kita mulai ya, moderator mana moderator? Moderator. Ya, kita mulai. Mohon untuk petugas KPPS masuk ke dalam posisinya. Kotak suara bisa dikeluarkan. Bisa acungkan tangan. Bulu Sari itu tuh, wah, sudah datang 13. Ya. 13. Bulu Sari ada yang mau dikasih itu 3. Perwakilan Bulu Sari 3 orang. Bulusan, KPPS Bulusan mana? Ayo mana? Oh ya itu, pojok. Oh sedikit Bulusan. Oh di sana semua. Siap. Gombeng Sari. Aduh, speakernya. Gombeng Sari. KPPS Kalipuro. Kalipura. Ya, banyak. KPPS Kelir. Sudah. Kelir. KPPS Lada sudah. KPPS Kelada, ayo wes, lanjut. Sudah ini. Terbaik Lada. KPPS Lada, kemudian KPPS Pesucan. KPPS Pesucan hadir. Oh iya. KPPS Ketapang. Itu tuh. Ketapang mana Ketapang? Ini. Nah, Ketapang. Siap. KPPS Telemung. Telemung. Hah? Ya 15 Oh, hadir ya. TPS. Petugas KPPS monggo menempati ruangan. Ayo petugas KPPS. Di luar. Maksudnya di luar. Monggo Bapak untuk dipandu. Berarti ini nggak ikut semua, cuma kita hanya menyimak saja. Petugasnya sudah dari PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya hormati. Ayo. Waktu menunjukkan Pukul 7. pembukaan simulasi pemungutan suara dimulai. Petugas KPPS beserta Linmas datang pada pukul 06.00 untuk mempersiapkan dan mengecek kelengkapan TPS seperti kotak suara dan lain-lain. Kotak suara dan lain-lain. Mohon maaf ya, ini sebetulnya kotak suaranya di rumah. Ini yang tersedia masih 2 karena yang 3 masih ada di dalam ruangan belum dibuka. Nanti aslinya KPPS beserta Linmas itu mengambil kotak suara dari PPS 5 kotak suara. PPS memeriksa kelengkapan yang ada di kotak suara tersebut. Dipersilakan. Dipastikan kotak surat suara yang hadir itu masih tersegel. Ya. Kalau sampai tidak tersegel, mohon konfirmasinya kepada PPS masing-masing. Ya. Oke. Ya. PTPS mana sama saksi? Sebentar ya, nunggu kotak suara tetap 5. Nggak ada saksi kok dibuka.
Enggak, harus ada di luar, ada di luar. Kami ulangi ya. G. KPPS beserta pengaman TPS mengambil kotak suara pukul 6.00. Pokoknya sebelum jam 7 semua logistik harus sudah ada di dalam TPS. Setelah KPPS mengambil kotak suara beserta perlengkapannya, maka yang perlu dilakukan oleh KPPS adalah menempel segala sesuatu yang ada di luar kotak suara. Contohnya DCT, DPT, terus daftar pemilih tetap, DPT. Ya, enggak, itu suara. Ini karena DCT tidak ada, maka anggap kita sudah menempel DCT dan sebagainya yang perlu ditempel di luar TPS. Karena apa? Pemilih sebelum melaksanakan hak pilihnya dia harus melihat apa yang akan dia coblos. Tempat-tempatnya ada di mana itu nanti ada di luar TPS itu. Oke, mantap. Sudah ya? Siap. Kalau sudah, untuk saksi dimohon memasuki TPS. Saksi. Petugas saksi monggo. Ayo dari PPS. Petugas saksi. Ayo waktunya habis. Enggak. Nanti kan di sini. Surat mandat. Monggo, saksi silakan masuk. Dari Mbak, dari pintu masuk. Masuk. Ayo habis waktunya. Mana saksi? Ya. Surat mandat. Saksi masuk dengan membawa mandat dari partai politik, bukan dari calon legislatif. Dari partai Ya, kalau ada saksi yang membawa mandat dari calon, mohon untuk ditolak. ditolak, yang dari caleg Dia ditolak. hanya membawa yang bertanda tangan adalah Weh, mataharinya sudah partai ada. politik tingkatan kabupaten atau di atasnya. Oke, siap. Oke, Oke, sudah siap. dipastikan kalau jam 7.00 saksi belum ada yang hadir, pemilih belum ada yang hadir, pengawas TPS belum hadir, maka bisa ditunda sampai jam 7.30. Ya, Oke. jangan sampai kelengkapan belum ada, saksi pengawas belum hadir sampai memulai pemungutan suara, itu tidak boleh. Ya. Ini kita anggap bahwa saksi dan pengawas TPS sudah masuk dalam TPS. Ya, ini KPPS-nya yang mana ini? KPPS-nya cuma 7. KPPS cuma 7. KPPS mana? 1, 2, Yang lainnya saksi monggo. 7. Limasnya 29. 2, Ya. 3, 4 ya sip. Posisi limas itu sudah harus ada di pintu masuk, Pak. Pintu masuk dan pintu keluar. Apa? Ailin Mas 1 di sini. Itu ya, Linmas itu dipastikan menjaga pintu masuk dan pintu keluar. Pokoknya Pak, Linmas itu tidak boleh masuk di dalam TPS. Dia itu hanya menjaga pintu masuk dan pintu keluar. Dan mohon untuk Linmas itu jangan diriwui untuk mengatur di dalamnya ini. Ya, Linmas pokoknya harus di depan dan di pintu masuk dan di pintu keluar. Ya. Nggak usah disuruh dimintai tolong untuk melepit ini dan sebagainya ya. Oke, siap. Linmas hanya untuk pengamanan TPS. Oke,
Oke? Siap. Ini dianggap sudah lengkap semua, maka Ketua KPPS silakan untuk memulai pemungutan suaranya. Sumpah, rapat dulu, sumpah dulu. Ya, itu kan suatu prosesnya, Pak. Oh, oke. Monggo. Bagus. Atas dia terus. Keras. MC Nego. Ya. Sumpah. Ya. Jam 7.00, Pak. Ya, ini tadi kan sudah dipastikan semua hadir. Jam 7.00. Ya. Maka ini KPPS, Ketua KPPS itu menyumpah anggotanya. Untuk Limas biarkan ada di luar, jangan ikut masuk, karena Limas tidak disumpah untuk pelaksanaan pemungutan. Enggak. Ya, memori. Monggo, sampai dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman anggota KPPS. Monggo sebelum kita melaksanakan pemungutan suara ini, apakah Anda bersedia diambil sumpahnya? Menurut agama apa? Ya wes, anggap ini sudah tak sumpah ya. Oke. Sudah pelaksanaan sumpah? Ya, sudah wes. Kalau sudah pelaksanaan sumpah, maka Ketua KPPS untuk mempersilakan Membuka kotak suara disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS-nya. Monggo teman-teman saksi, karena ini akan dimulai, silahkan melihat atau menyaksikan ketika kita membuka kotak suara. Monggo teman-teman, ayo buka kotak suaranya. Ya, segera buka. Ini disegel ya Pak Saksi. Oh ya, sama. Oh, disegel ya? Oke, disegel. Ya, iki. Monggo ditoto. Saksi monggo disaksikan. Ditumplekan di meja, surat suara. Setelah dibuka, Ketua KPPS atau anggotanya memperlihatkan ke saksi atau pengawasnya bahwa di dalam kotak sudah tidak ada isinya. Masing-masing diputar-putarkan, dilihatkan di saksi dan pengawasnya. Oke, kalau sudah dipastikan kosong, maka kotak bisa ditutup kembali. Mantap. Di luar itu seperti DGT, DPT, dan perlengkapan lainnya sudah ditanda, ya. Untuk kelengkapan terkait dengan tanda pengenal KPPS, saksi dan pengawas TPS untuk segera dibagikan kepada yang bersangkutan. Setelah kotak dikeluarkan semua isinya, maka anggota KPPS menghitung surat suara yang tersedia, baik itu Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dihitung. Dan pastikan surat suara sesuai dengan DPT plus 2%. Jikalau DPT-nya 300, maka 2%-nya 6, maka surat suara yang tersedia harus 306. Oh, sudah. Lengkap
ya saksi jumlah DPD-nya. Tolong dibacakan Pak jumlahnya. Mohon diperhatikan jumlah DPD 200, jadi total suara 204. berarti total surat suara yang kami terima 204. Presiden dan wakil presiden 204, DPR RI 204, DPR provinsi ini kurang 1 203, terus DPD 204, DPRD kabupaten kota 204. Mohon perhatian, ini tadi KPPS menghitung surat suara itu untuk DPD kurang 1, DPRD provinsi kurang 1 yang seharusnya 204 adanya cuma 203. Maka nanti di plano atau di C salinan itu tetap ditulis 203, nggak perlu sama harus 204. Hitung sesuai surat suara yang diterima. Oke? Kecuali kekurangannya itu banyak, yang sebetulnya itu 204 cuma menerima 190 lah, itu harus ditulis di kejadian khusus ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau judis itu mohon ditulis dalam C kejadian khusus. Dilanjut di tempat yang sudah disediakan. KPPS-nya nanas sore. Demi teman-teman KPPS kami rela berpanas-panasan. KPPS 4 sama 5 saya Pak narasikan lagi ya. Untuk letak dari kotak suara mohon juga diperhatikan agar jenengan tidak bingung ya. Silakan diurut nanti sesuai dengan surat suara yang akan dihitung mulai awal. Bisa nanti presidennya di sini, DPRD di sini, DPD provinsi dan kabupaten, atau sebaliknya boleh provinsi di sini, DPR, DPD dan seterusnya. Presiden. Jangan sampai jangan itu nanti naruh kotak surat suara itu loncat-loncat. Presidennya di sini, sebelahnya kabupaten. Jangan ya. Oke. Biar sampai itu mengenakan di KPPS masing-masing. Berurutan ya. Oke, moga dilanjut. Sebelum pemungutan suara dimulai, monggo teman-teman untuk PTPS apakah sudah hadir? Belum ya? Karena PTPS-nya belum hadir, maka pemungutan suara kami tunggu sampai PTPS hadir maksimal 30 menit dari permulaan. Ini situasi ada pengawas CPS yang belum hadir jam 7. Maka kalau kelengkapan saksi dan PTPS-nya itu tidak hadir, proses pemungutan suara bisa ditunda setengah jam 7.30. Kalau saksinya hadir 1-2, PTPS sudah hadir, bisa dimulai. Tidak perlu nunggu saksi datang semua. Ya, oke. Anggap ini pengawas CPS sudah hadir jam 7
20 lah, silakan hadir. Iya. Tekan dia saksikan PPS. Ojo-ojo membeli acara. Sudah, karena pengawas TPS sudah hadir, maka proses pemungutan suara bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman KPPS dan pemilih di RT 3 RW 4 Dusun Rajan Desa Pesujan. Di sini karena PPPS dan kami petugas KPPS sudah lengkap, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemungutan suara pemilu 2024 akan kami mulai. Monggo petugas KPPS 3 dan 4 mempersilahkan pemilih untuk 4 dan 5 untuk mempersilahkan pemilih memasuki TPS. KPPS 4 dan 5. Monggo Pak Limas diatur sedemikian rupa biar tidak bukan Limas. Monggo untuk teman-teman yang membawa pemberitahuan segera memasuki. Nah, narasi yang akan kami sampaikan bahwa segmen satu-satu dulu. Narasinya ya, pemilih memasuki TPS maka harus dicek dulu terkait dengan pemberitahuannya dengan DPD-nya apakah sesuai atau tidak. Yang kedua, dicek tangannya ada tintanya apa tidak, jari-jari. Gak usah bawa KTP. Nah, jari-jarinya ada tanda joblosnya atau tidak. Kalau sudah, monggo aman dipersilakan masuk. Gak usah pakai KTP, Pak. Nah, sebentar, Pak Sambul, ada pertanyaan ini tadi ya. Pemilih itu apa harus bawa KTP? Ya, ini ada pertanyaan. Harus. Kalau di juklisnya itu harus membawa KTP. Bagaimana jika pemilih itu tidak membawa KTP? Maka pastikan pemilih itu adalah warga setempat. Kalau memang pemilih itu sudah warga setempat, walaupun dia tidak membawa KTP, dipersilakan. Ya, kalau sudah mengenal, oh ya ini memang warga TPS ini, silakan tidak usah membawa KTP, tidak apa-apa. Karena kalau disuruh pulang lagi, dikhawatirkan dia tidak mau hadir ke TPS kembali. Jangan lupa untuk KPPS nomor 4 dan 5 itu mengecek kesesuaiannya dengan daftar pemilih tetap dan pemberitahuan. Dan pastikan pemilih yang masuk itu menandatangani daftar hasil, baik itu DPT, DPK ataupun DPD-nya. Narator. Sebentar, dinarasikan lagi. Untuk KPPS 2 dan KPPS 3 itu membantu mencermati surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Ya, dikhawatirkan ada kesamaan warna suara yang double. Lepitannya itu double, itu berbahaya. Ya. Untuk KPPS 1 menyerahkan surat suara kepada pemilih. Pemilih sudah menerima, silakan untuk menuju ke bilik suara. Dibantu oleh KPPS nomor 6. Tapi KPPS nomor
tidak boleh ada di belakang pemilih. Nggak boleh ngintip. Langsung masukkan. Sebentar, Bu. KPPS nomor 6-nya masih ada pertanyaan. Oke. Itu 5 surat suara. Ini kita menarasikan pemilih yang sudah mencoblos. Setelah mencoblos, maka pemilih menuju di bilik suara dibantu oleh KPPS nomor 6 untuk memasukkan ke masing-masing kotak suara sesuai dengan warnanya. Presiden abu-abu. Abu-abu. Untuk DPR RI kuning. Untuk DPD merah. Provinsi, ya provinsi. Tidak DPD, Pak. DPD Abiang. Provinsi biru. Untuk kabupaten hijau. Provinsi. Oke. Ayo. Sudah pokok. Ya mau. Maka tunjukkan. Di jari kelingkingnya. Ditunjukkan. Untuk KPPS nomor 7, apabila ada pemilih yang tidak mau mencobloskan jarinya ke kita, harus tetap dipaksa. Nih masih dipaksa. Dan KPPS nomor 7 tidak usah menyediakan tisu atau lap. Siap. Ya. Siap. Ya. Oke. Belum. Sebentar, untuk yang mencoblos berhenti dulu menjawab pertanyaannya Mas. Enggak, nanti. Monggo. Untuk yang mencoblos sebentar dulu, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak, jangan mencoblos dulu. Jangan mencoblos dulu ya. Ini saya mau menarasikan ada pertanyaan. Mbak, mohon diperhatikan teman-teman KPPS. Ini tadi ada pertanyaan dari teman KPPS. Bagaimana perlakuannya apabila pemilih itu membawa kartu pintar? Ya. Pengaman TPS itu harus memastikan pemilih itu tidak membawa kartu pintar. Terus bagaimana kalau seandainya pemilih itu masuk dengan membawa kartu pintar tanpa sepengetahuan dari pengaman TPS, maka kartu pintar itu harus diambil. Ya. Bagaimana kalau pemilih itu mau mencoblos, bahkan dia itu tidak tahu si partai ini, calon ini tempatnya posisi di mana? Maka pemilih itu harus disarankan meminta surat pendampingan ke ketua KPPS. Meminta surat pendampingan. Siapa saja yang boleh mendampingi KPPS? Pemilih ke KPPS-nya adalah KPPS nomor 6, itu yang berhak mendampingi. Ya, karena nomor 6 ini banyak ngangkurnya, hanya menunjukkan diri. Tapi kalau minta bantuan ke 1, 2, 3, 4, 5 itu jangan, karena dia sibuk untuk mengurusi. Oke? Surat pendampingan itu boleh didampingi oleh KPPS atau keluarga dari pemilih, bisa ambil dari luar dengan syarat dia sudah minta surat pendampingan di KPPS. Sudah paham, Mas? Oke, siap. Sudah, monggo Pak, silakan. Ini saya ya dari BPS. Seumpama kan tidak harus KPPS 6 toh yang diminta pendampingan. Ketika kita ini tidak sibuk, umpamanya KPPS menunjuk, ketua KPPS menunjuk salah satu dari 7 orang ini kan boleh. Gini, saya tadi ngomong regulasi, ya regulasinya itu yang bisa mendampingi KPPS nomor 6. Itu regulasinya, itu kita ngomongkan secara normal.
Tetapi jikalau sudah dalam keadaan sepi, mereka mau meminta KPS nomor 2, 3 dan sebagainya, dipersilakan. Dikhawatirkan kalau waktu normal mereka itu sibuk tugas dan fungsinya di masing-masing KPPS. Bisa dipahami ya? Siap. Lanjut deh. Oh ya, ini dinarasikan lagi. Tuh dilihat tangannya. Ya. Kalau dirasa memang sudah tahu kalau itu warga setempat, maka tidak usah bawa KTP juga tidak apa-apa, asalkan KPPS 5 itu memastikan bahwa yang ada di C pemilih itu adalah sudah terdaftar di DPT. Harus diutamakan. Yang pertama adalah pemilih yang hadir kayak mbaknya. Walaupun dia baru datang, dia boleh diutamakan, tidak harus nunggu temannya yang lain. Regulasinya begitu. Terus ada orang yang sakit terus dia itu memaksakan untuk masuk memilih, maka dia perlu diutamakan, tidak perlu harus menunggu temannya yang hadir. Maka jikalau pemilih yang hadir ini keberatan, mohon untuk ketua KPPS yang memberi pengertian kepada pemilih yang lain sehat tadi ya. Terus yang berikutnya adalah pemilih orang tua renta. Orang tua renta mohon itu untuk didahulukan. Yang berikutnya figur publik, pemilih yang disabilitas bisa diprioritaskan. Monggo dipersilakan. Mohon maaf teman-teman, karena ada yang hamil pemilih jadi saya dahulukan ya. Iki hamil beneran apa bantal isi? Diperiksa dulu. Tambah lagi Pak, untuk yang pemilih prioritas itu adalah figur publik, pejabat pemangku wilayah. Contoh seandainya ada Pak Camat yang sekarang mau mencoblos, maka dia harus diutamakan dulu. Kepala desa diutamakan dulu. Karena apa? Biasanya Pak Camat dan kepala desa itu akan keliling meninjau di BPS wilayahnya. Dan petugas KPPS yang nyoblos. Ya, ini ada lagi seandainya PPS yang di kelurahan dia itu mau mencoblos, diutamakan juga, ya? Karena PPS juga akan memantau di PPS masing-masing. Monggo. Lanjut. Bilangin ibu apa tidak boleh dengan full ya? Ulah itu harus itu. Kalau jatuh bagaimana? Ini tintanya ini harus dipaksa. Mohon diperhatikan juga untuk tempat kursi pemilih di dalam TPS itu harus disediakan 25 kursi, 20 untuk pemilih normal dan 5 untuk pemilih khusus. Ya, di dalam itu harus 25 kursi. Jarinya ditunjukkan sih. Hai. Ya langsung lewat sini. Tadi yang disabilitas kan ada yang mendampingi. Nah, saya mau tanya dulu. Dengan ini pendamping apa pemilih waktu masuk dengan disabilitas? Kalau pendamping tidak boleh duduk di situ, Pak. Harus keluar. Pendamping harus. Kalau pemilih silakan duduk di dalam. Pendamping duduk di luar. Sama harus di luar. Setelah ada di pintu itu biarkan Pak Linmas keamanan atau TPS nomor KPPS 4 itu yang
mendudukkan di kursinya. Pendamping keluar dulu. Pendamping keluar dulu. Lanjut, biar cepat. Karena ada ibu-ibu yang menggendong bayi, untuk pemilih yang lainnya saya harap bersabar ya, tak dahulukan yang menggendong bayi. Monggo Bu Tuti, Bu Siti Markona. Jenengan susoni rumiyin bersama boten nangis Bu. Lek disusoni sing lain gak oleh delok lho ya. Ya. Ini saya Susu surat suara. Monggo. Mohon diperhatikan. Monggo sampai di sana dulu. Monggo silakan di sana dulu. Tapi jangan mencoblos. Saya mau menarasikan dulu. Mohon diperhatikan untuk KPPS. Seandainya mempunyai kasus begini, ada seorang ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, ya, dia itu anaknya ditinggal di rumah, si ibunya masuk ke TPS mau mencoblos, dia sudah mengisi daftar radio, pas antri dilarang, suaminya datang ngomong anakmu nangis di rumah, susah nangis, kan gitu ya, dia pulang pemilih. Ya, pemilih sudah pulang. Dia sudah mengisi daftar radio, sudah antri di pemilih, dia pulang untuk misalnya lain. Dilarang, pas suami dia kesilap ketiduran sampai jam 1 lewat. Maka perlakuan dia tidak boleh mencoblos karena sudah kelewat jam 1. Walaupun dia pagi tadi sudah masuk daftar hadir. Terus bagaimana posisi daftar hadir? Daftar hadirnya dicoret. Ya, itu perlu diperhatikan. Pemilih sudah masuk, keluar lagi ke TPS, ada keperluan apa, dia kembali melewati jam 1, maka dia tidak diperkenankan untuk masuk. Walaupun paginya dia sudah mengisi daftar hadir. Perlakuan daftar hadirnya harus dicoret. Terima kasih. Monggo anani dengan majurumian anani bahwa dia KPPS dibantu anani. Nah, ini kan Bapak, yang dimaksud pendamping di sini apabila pemilih itu tidak mengetahui apa yang akan dia coblos. Selagi dia itu masih bisa jalan masuk ke TPS, maka dia tidak perlu didampingi, baik itu dari luar atau dari KPPS-nya. Ya, yang dimaksud pendampingan itu adalah seseorang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tidak tahu. Nah, bahasanya dia pokoknya nyoblos si A, karena dia tidak tahu maka dia harus meminta surat pendampingan. Pokoknya kalau nyoblos niki pun kudu niki pokoknya. Ya, monggo KPPS 6. KPPS 6 dibantu anak MUI. Semoga ini narasinya mereka sudah mengisi C pendampingan ya. Kalau sudah silakan diantar ke bilik. Amit-amit untuk teman-teman Samernas. Ya. Langsung ke sini. Nah, pendamping tidak boleh mencobloskan. Pendamping hanya tidak boleh mencoblos. yang akan dia coblos. Tidak boleh mencoblos ya, hanya menunjukkan. Khalas. Kesel deh. Bisa.
Namai. Ya. Oh, ini ada pemilih buta, ya disabilitas buta. Tunanetra mau memilih. Oke, duduk dulu. Pemilih yang disabilitas duduk dulu. Nah, jika ada pemilih disabilitas, mohon untuk diprioritaskan. Monggo. Ya, nanti dijelaskan. Oke. Ayo. Sudah, ini pemilih disabilitas tetap sama memperoleh 5 surat suara seperti pemilih yang normal. Hanya saja nanti untuk yang buta itu ada alat bantu semacam itu hanya untuk presiden dan DPD. Untuk DPR RI, DPR provinsi dan kabupaten tidak ada. Yang ada hanya presiden dan DPD. Surat-surat. Oh, sama kan tak ngerti tadi, yang disabilitas tak ngerti terkait dengan DPR RI-nya, maka dia meminta pendampingan, ya kan? Pendampingnya bisa dari PBS, KPPS atau bisa dari keluarganya. Contoh, ini pendamping dari keluarganya, monggo keluarganya yang hadir. Mas Ali tadi, yang pertama adalah pendampingnya KPPS, sekarang pendampingnya adalah keluarganya. Pak, ini narasi lagi, tadi ada yang terlewat, Pak. Kalau ada pendampingan, itu dia akan melaksanakan punutnya, maka dia harus disaksikan oleh pengawas dan saksi. Hanya salah satu saja, jangan semua saksi disuruh ke sana. Ya, pengawas dan saksi silakan mendampingi pemilih. Oke ya, harus ada saksi dan pengawas. Saksinya cukup beberapa saja, tidak semua. Sudah, silakan untuk menuju ke bilik. Iya. Pak Is, kita bisa ini berapa? Tinggal satu sih. Bagaimana kalau ini ya dicontohkan di PPD yang mendapat tiga atau surat-suara? Siap. Sudah ya. Sekarang ini kita menarasikan ada pemilu pindahan PPD. Ini yang terkadang KPPS itu ada yang terkeliwat di sini. Ini perlu diperhatikan. Monggo pemilih pindahan. Ya Allah. Sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Oke. Sehat semuanya ya. DPTB itu bisa melakukan hak pilihnya itu di jam 11 sampai selesai. Oh,
DPTP itu jam 11. Jikalau pemilih DPTP itu hadir Lebih awal. sebelum jam 11, Lihat situasi. monggo dipersilakan dengan kearifan lokal. Oh begitu. Dilayani dengan kearifan lokal, tidak perlu harus dia pulang. Nanti aja jam 11 di sini, nggak perlu ya, tetap dilayani. Begitu juga dengan DPK. DPK itu boleh memilih mulai jam 12 sampai jam 1. Namun jika dia itu hadir sebelum jam 12 bisa dilayani, asalkan ketersediaan surat suara itu masih ada. Go. Ya, ini dijelaskan. Ini dianggap bahwa DPTP-nya ini karena cuman beda dapil di kabupaten kota, jadi mendapatkan 4 surat suara. Ya, Jelaskan lagi. oh gitu ya. Oke. Mohon perhatian untuk teman-teman KPPS, khususnya nanti di KPPS nomor 4, dan ketua itu harus mengetahui terkait dengan DPTP. Jikalau pemilih itu beda dapil dalam satu kabupaten, maka dia akan mendapatkan hanya 4 surat suara. Beda dapil dalam satu kabupaten. Kalau beda dapil dalam satu provinsi, maka dia hanya mendapatkan 2 surat suara. Paham? Oke, siap. Diberi contoh ya, diberi contoh. Pemilih Kalipuro mau mencoblos di Banyuwangi, Kuali. Pemilih Banyuwangi mau mencoblos di Kalipuro, maka dia hanya mendapatkan 4 surat suara. Karena Terus ada pemilih Jember mau mencoblos di Banyuwangi, maka dia hanya mendapatkan surat suara 2, yakni presiden dan DPD. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau dia itu dari Situbondo, Bondowoso dan Bondowoso dan Banyuwangi, maka dia tetap mendapat 4 surat suara. Mendapatkan 4 ya, surat suara. Dia hanya mendapatkan presiden, DPR RI, DPD, provinsi, dan RI-nya. Ya. Ya. Oke. Mangga Bu. Ya, sosialisasi. Apa itu? Nah, mohon diperhatikan juga terkait dengan DPK nih. DPK itu daftar pemilih khusus. Di antaranya? Itu adalah daftar pemilih yang menggunakan KTP. Dia itu sudah berdomisili di di Pesucen, KTP-nya KTP Pesucen. Namun kemarin waktu dia ada di Kalipuro, katakan gitu ya. Maka dia memilih di Pesucen itu menggunakan KTP, dia masuk dalam kategori DPK. Atau beda provinsi. Iya, satu saja. Satu untuk presiden saja. Tidak bisa. Ya, diulang ya. Kalau beda provinsi maka dia hanya mendapatkan nasional, yaitu presidennya. DPD tidak. DPD kan provinsi ya. Oke. Paham ya untuk berbeda tadi ya? Oke. Jangan khawatir, di DPTP itu di surat pemberitahuan itu sudah ada tentang-tentangnya. Dan pastikan nanti di KPPS nomor 4 dan 5 dalam pengisian daftar hadir itu jangan sampai salah. Oke? Siap. Jadi nanti ketika pemilih DPTP itu dari sana kan ke KPPS 2. KPPS 2 ini memeriksa dia itu mendapatkan surat suara berapa ini. Jadi nanti KPPS 2 ini fokus melihat DPTP yang dibawa dia itu akan mendapatkan surat suara berapa.
Ya, BPS 2. Betul. Mengeceknya begitu, Oke. Ini ada pertanyaan, Pak. Monggo disikapi. Kalau sesuai regulasi, pemilih hadir membawa C pemberitahuan itu ke KPS 4 dan 5. C pemberitahuan itu tetap dipegang oleh pemilih hadir. Setelah itu, seandainya pemilih sudah dipersilakan ke ketua KPPS untuk mengoper surat suaranya, maka C pemberitahuan itu ditumpuk di KPPS 1, 2, 3 itu, di meja 1, 2, 3. Nanti entah yang mana itu yang menerima C pemberitahuan, bisa KPPS nomor 2, bisa KPPS nomor 3. Tapi intinya di KPPS nomor 2. Nomor 2 itu menerima C pemberitahuan, KPPS nomor 3 memberikan surat suara ke ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan surat suaranya ke pemilih. Bisa dipahami ya? Wis, lanjut Pak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 12.00 untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTB atau pemilih yang membawa KTP, istilahnya DPK, monggo dipersilakan memasuki tempat pemungutan suara. Contoh satu saja. DPTB membawa KTP dan dicek di DPT online. Takutnya DPK ini hanya dia itu terdaftar di TPS sebelah dekat. Kecuali kalau DPK ini terdaftar di luar TPS ini, seumpamanya di Banyuwangi Kota atau di mana, tetapi KTP-nya itu KTP Pesucen, monggo dipersilakan dicek di DPT online dulu. Karyayu ya, wong bisa benda. Mulai jurus digunakan. Bawa fotokopi KTP enggak? Silakan. Kalau dicek di DPT online tidak terdaftar, berarti itu berhak memilih di TPS setempat sesuai dengan alamat KTP. Sekali lagi, sesuai dengan alamat KTP. Jangan lupa mengisi daftar hadir di DPK. KTP nggak usah difotokopi. KTP-nya nggak usah difotokopi. Oh. DPK itu mesti mendapatkan 5 surat suara pasti. Yang tidak pasti itu hanya di PTB. Saya Pak, Marek, saya kebetulan habis ini. Ya. Nggak usah langsung. Ya, yang gitu tengok orang. Kau Saksi mana kok kabur di sana ya. Ya. Mohon perhatian teman-teman BPS. Saksi itu biasanya setiap partai politik dia mengirim dua saksi, maka yang boleh masuk hanya 1 saksi. Yang saksi yang satunya harus ada di luar. Itu boleh bergantian. Kalau saksi dalam kepingin merokok keluar, maka saksi yang di luar tadi disuruh masuk untuk menggantikannya. Oke ya. Sekarang narasinya sudah tutup jam 1. Jam sudah menunjukkan jam 1.00. Sini sudah. Jam 1.00. Jadi 13.00. Ya oke, nggak apa-apa. Itu proses pemungutan harus sudah
di dalam TPS maka dilanjutkan jam 1, tapi di antrian masih ada katakan 3 atau 5 orang, maka harus diselesaikan dulu, nggak harus jam 1 betul, nggak boleh ya, dihabiskan yang antri di dalam. Nah, habis ini kita narasikan, simulasikan bahwa ada pemilih yang datang sudah lewat jam 1. Monggo. Nih ada pemilih yang datang jam 1 kelewat. Karena waktu sudah menunjukkan 13.00, proses pemungutan sudah tidak bisa dilayani. Jadi mohon maaf ya, 5 tahun lagi baru bisa memilih. Kalau Moga silahkan protes. Apabila ada pemilih yang protes sampai motor di banding ya, banding tidak puas. Panas, nggak kuat motor, panas. Teman-teman KPPS, jikalau ada pemilih yang sudah kelewat jam 1, dia ngotot kepingin nyoblos sampai ngamuk-ngamuk lah bahasanya, maka sampai tidak boleh mengasih kesempatan kepada dia, toleransi tidak boleh. Biarpun dia ngotot, terserah ngotot, yang penting proses pemungutan suara sudah ditutup. Limas sampai nyaduk, Pak. Limas itu urusannya adalah Limas. Jikalau Limas tidak bisa mengatasi, silakan minta bantuan ke ketua KPPS-nya. Jikalau ketua KPPS-nya tidak bisa mengatasi, silakan telepon PPS-nya untuk menghadirkan keamanan polisi atau tentara. Oke? Dan apabila ada orang luar yang membuat kerusuhan di luar TPS, jangan dihiraukan, biarkan anjing menggonggong. Wah, monggo dilanjut. Sudah selesai persiapan penghitungan. Sekarang persiapan penghitungan, monggo. Boleh langsung dengan makan itu bisa bergantian. Sepeda kita dalam di depan. Persiapan penghitungan suara, papan dipersiapkan, meja-meja juga dipersiapkan, dan ditunjuk untuk petugas penulis dan penunjukan penulisan di pleno. Iya, kemudian pengambilan surat suara dari kotak surat suara. Ya, penggemburan kursi. Oh, dipasang-pasang kader, disediakan finish atau solasi. Ini kan simulasinya pengisian di hasil atau di planonya presiden dan wakil presiden. Jadi ada 3 lembar. Yang perlu diperhatikan adalah di sini yang pertama itu adalah berita acaranya, terus yang di sini untuk menghitung talinya, yang hitung BT. Terus yang di sini adalah hasilnya nanti, surat suara yang sah berapa, yang tidak sah berapa di sini di halaman ketiganya. Biasanya teman-teman ini kan KPPS ini juga enak itu, berita acara nggak bisi-bisi, yang penting dihitung dulu tadinya.
Jadi berita acara ditulis dulu. Biasanya teman-teman. Jadi perhatikan, biasanya teman-teman KPPS ini milih enaknya langsung jadi berita acara nggak jumlah DPT-nya berapa, jumlah yang tepat itu nggak hitung dulu. Yang penting dihitung surat suaranya dulu. Jadi ini wajib diisi terlebih dahulu berita acara ini. Jumlah DPT-nya laki-laki berapa, perempuan berapa, terus totalnya berapa di sini. Bisa dipahami ya? Oke. Terus masalah hukum pada hari Rabu ditulis kapital. Tanggal 14, jadi huruf 14. Bukan angka. Ya, bukan angka. Panas. Bukan angka ditulis huruf. Masing-masing. Semua ditulis huruf, baik tahunnya, bulannya juga. Khusus nomor TPS itu ada angkanya. TPS 01 dalam kurung 1. Ya, oke. TPS Khusus TPS ada angkanya. 12 atau 21. Oke. 12 atau 12 nggak apa-apa. Silakan sesuaikan dengan kolomnya. Bagaimana seandainya tidak cukup pada kurungnya, silakan diteruskan. Karena kurungnya mungkin terlalu pendek, silakan diteruskan. Ini ada surat-surat yang digunakan dalam pemilih dimulai pukul. Tetap setiap 07. plano surat suara itu pukul 7.00 sampai dengan 13.00. Ya, yang berubah nanti di selanjutnya akan pemungutan suara dimulai pukul 13 sampai dengan berapa? Ya, perhitungannya ya, mau dipahami ya. Rapat. Penulisan itu kita pastikan penulisannya huruf digital. Ya, digital, karena di regulasinya itu digital. Seperti apa? Bahkan huruf digital Apa? kalkulator. Oh. Sudah ya? Ini ratusan puluhan satuan, puluhan satuan, ratusan puluhan satuan. Monggo dimulai. Monggo. Monggo. Ini sekarang kita proses penghitungan suara. Yang hanya kita simulasikan ini pemilihan presiden dan pemilihan provinsi saja, apa? DPR RI. Presiden saja wes. Sudah ya? Oke. Ini yang kita hitung hanya presiden dan DPR RI-nya saja. Untuk yang 3 surat suara enggak dianggap sama. Nah, kok diteli? Suara sah enggak sah dulu. Iya, suara sah dulu itu yang soro yang harus dijelaskan ke masyarakat. Ragamen di pengawas. Teman-teman diperhatikan ya teman-teman. Kelihatan jauh. Itu sudah ada di halaman terakhir sendiri. Laki berapa, perempuan berapa? Pasti ada di salinan DPT-nya. Oke. Jangan keluar dari salinan DPT. Oke. Oke. Itu nanti walaupun meninggal itu masih tertulis DPT, tapi di DPT-nya sudah dicoret. Ya. Ya, itu perlu dipahami. Orang pindah, meninggal itu nanti di DPT-nya sudah tercoret, namun tetap ikut terhitung. Ya, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah. Oke? Oke. Yang kedua, DPTB. pengguna hak pilih. Oh. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih
pemilih tetap ini disesuaikan dengan daftar hadir. Daftar hadir DPT, lakinya berapa, perempuan berapa. Seratus. Penulisannya bagaimana? Ya. Cicingnya. Nah, rekan-rekan KPPS, ini tadi kan saya ngomong di plano itu harus penulisan angka digital. Namun jika jenengan itu tidak bisa menulis angka digital, bisa ditulis dengan angka yang rapi, jangan angka yang acak-acakan. Karena apa? Ini nanti difoto agar terbaca pada aplikasi Sirekap. Ya. Nah, jikalau tidak ada ratusan, maka yang kosong itu dikasih tanda silang. Contoh DPT 100 laki-laki, perempuan 96, maka kolom dari ratusan dikasih tanda silang. Pengguna DPT dalam daftar hadir 90 laki-laki, perempuan 90, total 180, maka ratusannya harus disilang. Ya. Oke. Ya. Sekarang ini ada pemilih DPTP 1 perempuan. Mana es batu? Es apa? Es batu nak. Bunyinya gimana ya? Betul, regulasi. Itu yang menulis di sini adalah nomor 4 dan 5. Namun KPPS 4 dan 5. jelek jangan ditulis. KPPS 4 dan 5. Kondisional. Ya. Oke. Kita mulai penghitungan suara. Ya. Kotak surat suara sudah dikeluarkan, maka pastikan surat suara ini sesuai dengan pemilih yang hadir. Hitung monggo 1998 82. Ya, 182. Namun jikalau pas dihitung di sini cuma 181, dan ada selisih ini, ada selisih 1, maka kita diperkenankan membuka kotak surat suara yang lainnya, barangkali masuk di surat suara. Nah, kapan kita mencari surat suara di kotak berikutnya? Selesaikan, kita menghitung dulu. Iya, celok panggil absen apa itu? Sekarang kita mulai penghitungan sudah selesai. Surat suara sudah dihitung, sudah klop, anggap klop ya. Maka kita mau mulai menghitung. Yang dilakukan di sini adalah KPPS nomor 2 dan 3 itu ada di nomor 2 dan 3. KPPS nomor 1. KPPS nomor 7. Habis di sebelahnya ketua itu membuka surat suara. Perlu diketahui surat suara jangan dibuka semua. Biarkan dalam keadaan lipatan. Nggak boleh. Surat suara nggak boleh dibuka semua begini. Ya. Dibuka semua bedanya tidak boleh, harus tetap dalam keadaan terlipat.
Sudah? Sekarang silakan pembantu dari KPPS nomor 1 untuk membuka surat suara. Membukakan. Nah, pembacaan oleh Ketua KPPS. Sah 65 sah. Kalau Anda jadi seperti ini cara membacanya. Jadi di luar 65 sah. Nah, jikalau ada pengawas yang meragukan, ini kan pengawas meragukan, apakah 65 ini benar 65-nya, maka silakan ditunjukkan ke pengawasnya, jangan digulit no. Ataupun itu saksinya, kalau ada saksinya yang tidak menerima dengan pembacaan ketua KPPS, silakan ditunjukkan. Oke? Yes. KPPS nomor 5 di sini melepet surat suara yang sudah dibaca. melipat. KPPS berapa? Oke. Oh. Nomor 65 mendapatkan KPPS 5 ngelepet. 45. Jadi 5 kali seret-seret-seretnya. Sesuaikan dengan baris kolom. Yang nggak sah yang bagaimana? Sah ya sah.